Nah, kamu bayangin dong, kamu sebagai istri walaupun udah cerai harus bayarin utang-utang usaha suami kamu juga. Kamu rela? Aku sih enggak. Lo orang dia yang ngurus sampai keuangan keluarga sampai hancur lebur gitu kan. Halo semuanya, balik lagi di channelku Florentina. Jadi kali ini aku mau ngebahas hal yang agak serius nih gitu kan, yaitu tentang perjanjian pranikah. Jadi aku mau ngebahas perjanjian pisah harta, perjanjian pranikah, atau bahasa populernya kalau di forum-forum itu dibilang prenup atau prenuptial agreement. Jadi prenup itu biasanya kalau seandainya suka disebut singkat gitu kan, prenuptial agreement. Nah, di perjanjian pisah harta ini juga terdiri dari ada prenup atau prenuptial agreement yang dibuat sebelum sebelum pernikahan dilangsungkan, dan ada juga postnup atau postnuptial agreement. Jadi perjanjian itu dibuat setelah menikah. Sebelumnya disclaimer dulu, jadi videoku ini tidak menggantikan saran profesional dari pengacara atau ahli hukum. Jadi di sini untuk sharing-sharing aja, kenapa sih prenup gitu, apakah gunanya, apakah fungsinya, apakah prenup itu penting banget. Jadi mungkin selama ini kamu cuma mendengar kenapa sih bikin prenup, kenapa sih kok pasangan X atau misalnya kayak aku sama suamiku dulu gitu, kok belum nikah aja kok udah mikirin cerai sih, udah ngitungin harta gini gitu, kok kayaknya mereka negatif banget ya gitu, bad vibes gitu. Jadi kayaknya yang nggak gitu juga gitu. Jadi aku mau ngebahas lanjutannya. Jadi kenapa sih prenuptial agreement itu penting atau perjanjian pisah harta itu penting. Tapi seperti aku bilang, disclaimer, ini bukan ahli hukum. Maksudnya aku bukan ahli hukum, ini juga bukan saran dari ahli hukum, tapi lebih ke sekedar sharing aja seperti itu. Untuk kasus khusus atau kasus detail, saranku sih mendingan kamu langsung pergi ke pengacara terdekat atau pengacara di di negaramu tempat tinggal. Jadi seandainya kamu mau mikir bikin prenup di Jerman atau prenup di Indonesia gitu, jadi kamu pergi ke pengacara terpercayamu di dekat kota tempatmu tinggal, seperti itu. Terus kenapa sih prenup ini penting gitu, atau perjanjian pisah harta ini penting dalam pernikahan gitu kan? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut kenapa ini bisa penting atau enggak, kira-kira buat kamu penting apa enggak kayak gitu, itu aku mau ngebacain dulu sebenarnya definisi perjanjian pranikah itu apa gitu. Jadi sebenarnya buat kamu yang belum tahu, aku bisa sebut gitu kan definisi perjanjian pranikah itu apa. Jadi perjanjian pranikah itu adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Itu pranikah. Kalau seandainya postnuptial itu setelah menikah. Nah, pada umumnya perjanjian pisah harta ini mengatur tentang harta-harta dan utang-utang yang akan timbul. Jadi yang akan timbul gitu kan selama pernikahan dilangsungkan, seperti itu. Jadi isi perjanjian pranikah itu literally hanya seputar harta dan utang, dan hak asuh anak itu sebenarnya nggak ada di masalah atau di pasal-pasal yang bisa dibuat di perjanjian pranikah. Jadi harta dan utang yang dimaksud adalah harta dan utang yang muncul pada saat perkawinan, dan harta dan utang yang didapat sebelum menikah itu adalah tetap menjadi milik masing-masing. Jadi harta dan utang yang timbul sebelum menikah itu tetap dipegang oleh masing-masing dan nggak bisa dicampur adukan dengan harta yang didapat setelah menikah, seperti itu. Nah, perjanjian pranikah ini biasanya sering banget dibahas di kalangan kawin campur, atau misalnya dibalikin ke aku aja, which is suamiku itu warga negara Jerman ya kan. Kenapa sih bisa jadi riweh, sementara kalau orang-orang Indonesia yang biasanya menikah sama orang Indonesia itu biasanya nggak pusing-pusing gitu loh mikirin perjanjian pernikahan seperti itu. Soalnya
ada salah satu aturan di Indonesia di mana kalau seandainya aku sebagai warga Indonesia kalau tidak punya perjanjian pranikah atau perjanjian setelah nikah atau posnap gitu. Posnap ini juga baru by the way gitu kan. Jadi untuk masalah perjanjian pranikah balik lagi, kalau seandainya aku sebagai warga Indonesia nggak punya perjanjian pranikah dan menikah dengan orang asing, aku tuh kehilangan hak aku untuk memiliki tanah di Indonesia. Jadi makanya tuh untuk pelaku kawin campur, untuk warga Indonesianya tuh kayak lumayan huru-hara gitu kan. Apaan sih? Kenapa sih harus bikin prenup? Ya ampun, aku tuh nggak bikin prenup, nanti aku nggak bisa bikin rumah dong di Indonesia. Aku nggak bisa punya rumah dong di Indonesia. Jadi tuh mereka tuh kayak heboh gitu. Maksudnya bukan mereka, aku juga heboh dulu gitu kan. Jadi kan kayak bela-belain bikin perjanjian pranikah seperti itu. Jadi perjanjian pranikah penting dengan perkawinan campur karena tanpa ini aku sebagai orang Indonesia tidak dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan properti di Indonesia gitu kan. Jadi seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, walaupun seandainya dengan kata-kata yang lebih campur aduk karena lebih banyak rumpinya, ini tuh menghalangi aku. Saya tanpa perjanjian ini aku tuh nggak bakal bisa punya hak milik bangunan atau tanah di Indonesia. Seperti yang aku lumayan sayangkan, menurutku pribadi, perjanjian pranikah itu sebenarnya penting banget untuk melindungi individual masing-masing gitu kan. Melindunginya itu bukan masalah yang kayak misalnya melindungi kalau seandainya kamu nikah terus nanti kamu takut habis cerai harta kamu tuh bakal dibawa kabur sama istri kamu atau suami kamu gitu. Dan kebetulan misalnya posisi kamu secara finansial itu jauh lebih tinggi daripada pasanganmu gitu. Ini berlaku baik dari cewek ke cowok ataupun dari cowok ke cewek ya gitu. Jadi aku bukan masalah yang ini cewek matre lah, yang ini simpenan atau apa, enggak, itu di luar urusanku. Jadi aku juga gak mau pusing, tapi lebih ke aku cuma mau bilang ini melindungi masing-masing. Dan melindungi masing-masing ini juga bukan masalah harta yang dipunya, tapi utang yang dipunya. Ini yang mau aku highlight di sini seperti itu. Jadi kayak nggak tahu sih kalau teman-teman tahu ya. Jadi itu kalau misalnya kayak di Indonesia ada kasus salah satu konsultan keuangan, dia itu sebenarnya konsultan keuangan, terus habis itu dituduh pakein duit dia punya klien itu buat investasi yang nggak bener lah, intinya rugi gitu. Terus in the end si yang punya konsultan keuangan ini tuh katanya cerai sama istrinya gitu. Jadi kayak gak ngerti juga kenapa mereka cerai gitu kan. Bisa jadi kalau seandainya cerainya itu cuma masalah untuk melindungi harta gitu. Dan aku juga nggak tahu kondisi pernikahannya mereka gimana, punya perjanjian pernikah apa enggak. Sementara kalau nih seandainya kalau mereka itu dua-duanya lah, karena namanya pihak menikah itu kan pasti dua orang gitu. Jadi kalau seandainya dalam pernikahan mereka itu punya perjanjian pisah harta, itu sangat diuntungkan karena kalau cerai itu istrinya yang punya konsultan keuangan itu, aku mau sebut nama, istrinya yang punya perusahaan konsultan keuangan tersebut itu nggak harus bayarin utang-utang suaminya gitu, karena memang harta mereka tuh setelah dipisah secara nama gitu kan, kalau mereka punya perjanjian pisah harta seperti itu kan. Yang aku dengar itu contohnya aja, katanya sih hukum di Indonesia sama, soalnya sebelum aku menikah juga aku udah ngecek hukum Jerman seperti apa. Kalau saya nggak punya perjanjian pranikah itu tuh harta-harta yang jadi harta-harta atau utang-utang yang telah didapatkan atau yang didapatkan pada saat pernikahan itu semuanya bakal dibagi dua. Dan di kondisi aku gitu, aku ngerasa diuntungkan kalau seandainya aku punya perjanjian pisah harta, soalnya suamiku itu kebetulan juga pengusaha gitu ya, bukan pengusaha yang gede-gedean gitu, enggak. Jadi suamiku itu juga konsultan pajak dan dia punya perusahaan konsultan pajak sendiri gitu. Jadi yang namanya perusahaan ya kan pasti biasanya itu tidak terbebas dari hutang, jadi tidak terbebas dari masalah hutang dan piutang seperti itu. Kalau seandainya nanti amit-amit jabang bayi apes gitu, entah kena utang apa atau seandainya kena fraud atau kena tipu atau apa segala macem gitu kan, itu tuh utang-utang perusahaannya suamiku itu tidak akan tidak akan jatuh ke aku gitu. Jadi inilah yang dinamakan sebagai untuk melindungi individual masing-masing seperti itu gitu. Jadi itu plusnya. Terus plusnya juga bagi dia, misalnya seandainya terjadi perceraian pun juga aku tuh nggak punya hak untuk masuk ke perusahaannya gitu. Soalnya kamu bayangin dong
dia itu ngebangun usaha, misalnya suamiku tuh ngebangun usaha dari nol gitu, terus cuma seandainya amit-amit terjadi perceraian gitu kan misalnya, jadi tuh usahanya itu aku bisa obrak-abrik karena kalau menurut menurut hukumnya Jerman itu tuh literally 50-50 gitu kan, jadi kayak harta-harta yang didapatkan pada saat pernikahan itu bener-bener dibagi dua seperti itu. Nah kalau seandainya ada yang mau nanya mendalam lagi nih, misalnya pada saat nikah terus misalnya beli rumah gitu bareng-bareng dan punya prenup gitu, atau seandainya nggak punya prenup itu kayak gimana nanti kalau cerai rumahnya dibagi dua apa gimana gitu. Jujur aku belum bisa jawab. Seandainya kalau ada pertanyaan kayak gitu kita bisa ngobrol lanjut di Instagramku, kita bisa DM-an gitu kan. Tapi tuh kalau seandainya aku sama suamiku sih terlepas dari masalah prenup apa enggak, seandainya nanti kita mau beli properti dimanapun di Jerman atau di Indonesia, tapi aku juga baru inget di Indonesia ternyata juga nggak bisa, dia nggak bisa beli properti, suamiku nggak bisa beli properti. Tapi kalau saya di Jerman aku bisa beli properti gitu kan. Jadi kayak untuk hal yang besar-besar seperti itu, karena kita menikah biasanya nanti itu tuh bakal ditulis di atas nama kita berdua. Jadi gimana pun terlepas dari aku punya prenup apa enggak gitu. Jadi harta kalau yang namanya milik berdua di atas nama masing-masing ya memang ya dibagi dua gitu. Jadi bukan masalah ini punyanya siapa atau segala macam. Tapi keuntungannya adalah kalau seandainya logikanya ya, jujur aku nggak tahu nih prakteknya, ini cuma rumpi aja gitu kan. Jadi seandainya kita mau beli rumah pun dengan punya prenup di Jerman, terus ntar misalnya yang ngambil pinjaman bank gitu, yang ngambil pinjaman bank itu adalah suamiku gitu kan, karena memang posisinya pada saat ini aku juga nggak tahu nanti di masa depan ya kan, pada posisinya saat ini adalah cuma suamiku yang kerja, aku jadi ibu rumah tangga sementara gitu kan, karena aku juga nggak tahu aku mau kerja atau bisa kerja apa enggak ke depannya. Anggaplah dengan posisi yang klasik seperti ini, jadi kayak suami cari duit, ibu di rumah gitu kan, ibu nggak punya sumber penghasilan kecuali mungkin dari YouTube in the end, nggak tahu kapan. Apa sih yang curhat lagi? Nah, terus posisinya klasik seperti ini, terus untuk ngambil rumah kan biasanya ngambil cicilan tuh bun, KPR ya kan. Nah ngambil KPR, terus yang ngambil KPR itu yang tanda tangan, ya ngapain aku ikutan tanda tangan gitu kan, ya suamiku aja lah kan yang cari duit, yang ngasilin duit kan suamiku. Jadi aku kan ya emang nggak ngasilin duit gitu. Jadi yang ngambil KPR misalnya yang tanda tangan suamiku gitu. Terus kalau seandainya KPR nggak kebayar atau gimana karena perjanjian pranikah gitu kan, ya utang itu kan bukan punya aku. Jahat ya. Jadi maksudnya tapi ini bisa menjadi untuk melindungi diri kamu gitu loh. Jadi perjanjian pisah harta ini jangan langsung dipikir negatifnya aja gitu seperti itu. Karena kamu kebayang gak sih kalau seandainya suami kamu punya usaha, terus kamu perempuan cuma tinggal di rumah ya kan, kamu nggak punya perjanjian pisah harta, terus ternyata suami kamu itu bikin ulah secara keuangan gitu, yang maksudnya kayak hal-hal yang tadi sebelumnya aku sebutin itu terjadi gitu kan. Nah, kamu bayangin dong, kamu sebagai istri walaupun udah cerai harus bayarin utang-utang usaha suami kamu juga. Kamu rela? Aku sih enggak. Orang dia yang ngurus sampai keuangan keluarga sampai hancur lebur gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi maksudku adalah tolong untuk teman-teman seandainya yang belum menikah pun coba dipikirkan, menurutku karena perjanjian pranikah ini sangat penting seperti itu, terlepas dari kamu melakukan pernikahan campur apa enggak. Untuk teman-teman di Indonesia ataupun di negara lain mungkin bisa sharing juga masalah hukum pisah harta, bagi harta setelah perceraian pada saat pernikahan. Kamu bisa sharing-sharing ya di kolom komentar aku. Aku kurang tahu. Jadi yang aku mau bahas juga di sini adalah keadaan di Jerman terkait dengan perihal perjanjian pisah harta gitu. Misalnya kalau kamu punya perjanjian pisah harta itu dampaknya kayak gimana, kalau misalnya kamu nggak punya perjanjian pisah harta itu dampaknya seperti apa. Nah yang pertama aku mau bahas kalau seandainya pada saat pernikahan gitu, misalnya di dalam pernikahan itu sendiri si pasangan ini tidak memiliki perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta, jadi pernikahan ini akan dimasukkan ke dalam kategori Zugewinngemeinschaft gitu. Itu bahasa Jermannya kayak gitu. Artinya apa? Aku juga nggak tahu. Pokoknya intinya adalah jika terjadi perceraian, jadi dalam kategori Zugewinngemeinschaft ini, jika terjadi perceraian itu tuh harta dan hutang yang dihasilkan selama pernikahan itu dibagi rata, 50-50 gitu kasarnya. Nah terus yang kedua itu adalah Gutertrennung atau Gutertrennung ya namanya.
Kategori yang kedua adalah Gütertrennung, which is itu adalah pisah harta gitu kan, dimana dalam perceraiannya itu harta itu ikut siapa yang punya, jadi di bawah atas nama, kasarnya kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau bahas, mungkin kalau ada pertanyaan, biaya bikin prenup di Jerman itu berapa gitu kan, kamu bisa cek juga, ini yang aku temuin di web. Harganya sekitar segitu, jadi kayak harganya itu bukan pluk gitu, misalnya satu perjanjian pernikahan harganya 3 juta, 5 juta, 10 juta, enggak, tapi dihitung dari persentase keuangan gabungan yang pasangan itu miliki, seperti itu. Pada saat aku sih zaman aku bikin kasusnya tuh aku student ya kan, terus suamiku juga kayak baru baru masuk kerja kayak gitu lah, jadi penghasilannya tuh nggak setinggi sekarang gitu sejujurnya. Terus jadi kayak cuma bayar prenup di bawah sekitar 200 atau 300 euro gitu, atau bahkan mungkin 100-an, jujur aku lupa kayak gitu. Mengacu pada screenshot yang aku kasih aja ya. Sebelum aku dada-dada sama kalian, aku juga mau nyebutin kalau dalam perjanjian pranikah itu nggak disebut. Aku juga kurang tahu ya sebenarnya masalah kalau seandainya in case terjadi perceraian itu kan biasanya kalau misalnya dalam posisiku misalnya gitu, aku nggak kerja sama sekali, itu suamiku yang kerja gitu. Jadi kalau di aku sih ya, masalah misal perceraian terus nanti si suami harus ngasih tunjangan berapa ke aku, ke anak, segala macam itu kita nggak ngatur, karena memang kita nggak ada rencana untuk bercerai. Dan hal-hal seperti itu tuh biasanya nanti dimasalahkan pada saat pengadilan gitu. Jadi dihitung berapa penghasilannya, terus standar kehidupan si cewek itu biasanya kayak gimana, kayak gitu sih. Dan kita tuh nggak sampai sedetail itu, sekian persen berapa gitu, ini segini gitu, kayak ya elah detail amat, kayak beneran mau cerai besok gitu kan. Jadi yang kenapa kita bikin perjanjian pranikah itu adalah alasan utamanya yang tadi sebelumnya aku sebut gitu. Dan aku juga nggak mikirin berapa persen masalah tunjangan yang bawa dibayarkan, itu aku nggak kepikiran sama sekali buat apa juga gitu kan, amit-amit nggak ada. Makanya kayak kita tuh di dalam masa depan nggak ada proyeksi misalnya bakal bercerai tahun berapa gitu kan, ini keselamat ya kan gitu. Jadi lebih ke situ sih, untuk masalah melindungi hak masing-masing aja. Jadi perjanjian pranikah itu penting. Jadi kalau seandainya kamu sebelum menikah sama calon pasanganmu, coba diomongin baik-baik gitu, apakah perlu apa enggak gitu. Kalau seandainya salah satu dari pasangan kamu itu punya rencana untuk berbisnis gitu, atau punya usaha sendiri, menurutku itu penting banget. Atau seandainya salah satu misalnya kayak, oh enggak aku tuh bakal seumur hidup mau kerja pada suatu institusi, ya itu juga nggak apa-apa, mungkin itu nggak dianggap penting atau kayak gimana, aku kurang tahu. Jadi pokoknya diskusikan sama pasanganmu, karena perjanjian pranikah ini sifatnya sangat pribadi. Dan dikarenakan pribadi, semuanya itu kan punya kebutuhan masing-masing, jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi kalau seandainya saranku banget sih, itu paling nggak dicek, paling nggak cari tahu itu gunanya apa, berguna nggak buat kamu gitu. Terus untuk pelaku perkawinan campur, menurutku tuh sih penting banget gitu. Oke deh kalau gitu, sekian ya obrol-obrol santaiku soal perjanjian pernikah di Jerman. Atau secara general. Semoga bisa nambah-nambah pengetahuan kamu tentang perjanjian pranikah. Semoga juga bisa setelah denger dari videoku atau setelah dengar dari ceritaku, kamu nggak selalu mikir negatif soal perjanjian pranikah ini ya kan, yang kayak wah gitu, belum nikah aja udah bikin cerai gitu kan. Nggak kayak gitu sebenarnya. Sampai ketemu di videoku selanjutnya ya. Bahasannya bakal macem-macem, tergantung misalnya aku lagi mau ngebahas apa aja sih. Jadi kita di sini santai aja. Terus kalau seandainya kalian juga mau request, aku misalnya kayak mau bikin video tentang apa, ada request topik atau tema, langsung tulis di kolom komentar, nanti aku cek, terus aku masukin waiting list. Oke deh, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa videoku itu di like. Terus kalau seandainya kamu belum subscribe channelku, tolong di subscribe aja. Dan see you next. Bye.